Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Badan Waalaikumsalam. Pertanahan Nasional. Bu Ma'iyah, semangat pagi. Semangat pagi, Pak. Luar biasa. Sehat, Bu ya? Senang dia bersama dengan Bapak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita akan berbincang-bincang dengan beliau dari BPN. Biar nanti beliau memperkenalkan diri sendiri. Soalnya pangkatnya bingung menurut saya itu. Kita akan bicara nanti masalah tentang ini, temanya PTSL. Begitu Bu ya? Ya, Monggo jenengan perkenalkan diri dulu. terima kasih Pak Erwin. Perkenalkan, nama saya Ibu Ma'iyah Afwa dari Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus. Saya di Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus kebetulan mendapatkan amanah sebagai Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran. Luar biasa. Bu Ma'iyah, ini masyarakat banyak yang bertanya. ISK itu sering dipakai untuk bertanya, Bu. Ini mungkin jenengan sudah sosialisasi lebih banyak ya. Ning nyatane jono sing takon ke sini. Yaitu berkaitan dengan PTSL. PTSL atau Prona atau apalah masyarakat menyebut pemutihan atau apa. Itu bisa sedikit dijelaskan itu. Ya, terima kasih Pak. Jadi kalau dulu itu kita mengenalnya program Prona ya Pak. Kalau sekarang itu PTSL. Kalau Prona dulu tidak diukur satu desa lengkap, tetapi kalau sekarang PTSL itu singkatannya itu pendaftaran tanah sistematis lengkap. Jadi satu desa diukur lengkap. Jadi PTSL itu merupakan kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua objek di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satuan wilayah desa atau kelurahan ataupun nama lain yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan data fisik, pengumpulan data yuridis mengenai satu atau lebih atau beberapa objek bidang tanah dalam rangka pendaftaran tanah gitu. Jadi sedikit berbeda dengan yang dulu Prona mungkin ya. Kalau PTSL itu satu desa itu semuanya dipetakan, semuanya didata gitu. Semuanya sing orang daftar itu juga ikut didata. Didata semua, Pak. Oh gitu ya. Yeah. Nah, sing kemudian terdaftar itu yang nanti jadi mendapatkan sertifikat atau pribun. Jadi di dalam kegiatan PTSL itu ada outputnya ada beberapa klaster ya Pak. Yang klaster 1 nih saya sebenarnya klaster 1 itu yang diterbitkan sertifikatnya. Gampangannya seperti itu Pak. Itu jadi baik subjek maupun objeknya memenuhi syarat untuk didaftarkan sertifikatnya. Itu klaster 1. Ada lagi klaster 2, klaster 3 dan klaster 4. Untuk klaster 2 itu maaf ya Pak, saya lebih menjelaskannya itu biar runtut gitu. Jadi saya sedikit buka kepean gitu Pak. Kitabnya. Dan masyarakat ini rada jelas gitu. Jadi kalau masyarakat itu kan bilangnya pemutihan. Jadi lebih tepatnya itu sebenarnya bukan pemutihan ya Pak, tapi pendaftaran tanah masih lengkap. Jadi ada 4 klaster di sini. Yang klaster pertama itu bidang tanah, yang data fisik dan data yuridisnya memenuhi syarat untuk diterbitkan sertifikat atas tanahnya. Itu masuk klaster 1. Itu yang diterbitkan sertifikatnya. Kemudian ada klaster 2 yaitu bidang tanah yang data fisik dan data yuridisnya memenuhi syarat untuk diterbitkan sertifikatnya. Nah, tapi namun demikian terdapat perkara di pengadilan atau sengketa. Ini masuk klaster 2. Ini hanya kita ini tidak kita terbitkan sertifikat. Kemudian untuk klaster 3 itu bidang tanah yang data fisik dan data yuridisnya tidak dapat dibukukan dan diterbitkan sertifikatnya karena subjek dan objeknya atau objeknya belum memenuhi persyaratan tertentu. Ini contohnya yang masuk di objek PPIB itu tidak bisa. Kemudian yang klaster 4 itu subjek dan objek sudah terdaftar dan sudah bersertifikat tapi belum terpetakan. Jadi di dalam PTSL ini juga sekaligus untuk perbaikan kualitas data Pak.
Untuk bidang-bidang tanah yang sudah bersertifikat tetapi belum terpetakan secara digital. Nah, pada kegiatan PTSL ini kita petakan semuanya, kita landingkan semuanya. Sehingga semua bidang tanah itu terpetakan gitu. Kan yang produk-produk masa lampau, yang dulu-dulu itu sudah terbit sertifikat tetapi belum terpetakan secara digital. Nah, ini termasuk di dalam kegiatan PTSL ini juga perbaikan kualitas data gitu. Jadi 4 klaster tersebut berarti ada satu klaster sing umum ning gone masyarakat. Artinya persyaratan secara yuridis, kemudian persyaratan secara administratif gitu, itu terpenuhi sehingga bisa keluar sertifikat. Itu wae yang dibahas ya. Ya, ya. Soalnya nek kedua, ketiga, keempat itu kan masalah Secara itu. Intinya masalah itu. Nah, baik. Nah, masyarakat banyak yang tidak mengetahui bahwa PTSL ini daftari piye, itu yang pertama. Kemudian harus ke siapa, dan kemudian itu tanah yang seperti apa. Tapi tadi dijelaskan untuk yang pertama ya, tentu dari C ke sertifikat gitu, atau pripun Bu, monggo. Ya, oke Pak. Jadi seperti tadi yang saya sampaikan, klaster 1 itu yang kita terbitkan sertifikatnya. Jadi yang kita terbit sertifikatnya ya untuk tanah-tanah yang belum bersertifikat, tidak ada masalah, tidak ada sengketa secara yuridis, objek dan subjeknya juga memenuhi syarat, itu di klaster 1. Pemegang haknya ikut menandatangani surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah, ikut mendaftar, itu yang kita terbitkan di sertifikatnya gitu. Jadi untuk tanah-tanah yang sudah bersertifikat tentu saja ini tidak kita terbitkan sertifikatnya, tapi hanya kita data kita petakan apabila itu belum terpetakan secara digital. Jadi kalau masyarakat kadang-kadang kan ya Pak, salah pemikiran. Iya, salah Pak, saya ikut, saya belum saya belum gadah sertifikat, ngaten. Nah, itu yang jawabnya. Tapi sejatinya dia sudah bersertifikat. Misalnya contohnya sudah bersertifikat atas nama orang tua. Kemudian sekarang kondisi di lapangan sudah dipecah-pecah. Nah, pengen ikut. Nah, terhadap yang seperti ini tidak bisa, Pak. Tidak bisa. Jadi kita petakannya ya kita petakan sesuai sertifikat yang sudah diterbitkan, tidak sudah diterbitkan itu tidak kita lakukan pemecahan. Berarti kalau sertifikat, jadi bidang tanah yang kemudian bisa ikut PTSL ini yang memang benar-benar belum pernah disertifikat kayak gitu, belum pernah bersertifikat. Jadi ini perlu penegasan lor. Ini kita sampaikan bahwa yang bisa ikut PTSL atau kalau istilah masyarakat pemutihan itu, walaupun namanya bukan itu adalah tanah yang belum bersertifikat. Nah, kemarin sempat ada yang tanya, ini kan milik Bapak, ini kan sudah dipecah-pecah, saya mau ikutkan PTSL, dan itu tidak bisa. Ngaten nggih, Bu? Betul, Pak. Betul. Ini masyarakat perlu dijelaskan agar supaya nek pemotakon ring BPN ku do wedi, Bu. Iya. Sebenarnya BPM sudah menakutkan loh Pak. Kita insya Allah pelayanan kita ramah, loket-loket petugas di pelayanan kita ramah. Jadi nggak perlu takut Pak datang. Bahkan di kita itu sekarang sudah ada loket prioritas Pak di BPN itu. Loket prioritas lor. Nah itu Pak. Apa itu Bu? Loket prioritas. Loket prioritas ini yang diperuntukkan untuk mohon langsung tanpa kuasa. Jadi masyarakat yang ngurus sendiri sertifikatnya itu kita sediakan loket prioritas Pak. Jadi mereka dilayani khusus tersendiri, tepat. Oh, enggak ada yang sulit Pak. Enggak ada yang sulit. Kalau untuk salah persyaratan bisa ditanyakan di petugas loket. Di setiap hari juga ada manajer loket yang standby di loket sehingga bisa masyarakat itu bisa konsultasi langsung gitu. Nah, terhadap pelayanan loket prioritas ini bahkan Pak, bahkan di kantor pertanian Kabupaten Kudus sekarang itu membuka layanan weekend service Pak, khusus untuk loket prioritas. Betul. Weekend service. Ini untuk masyarakat yang prioritas tadi ya. Iya. Weekend itu berarti Sabtu Minggu Sabtu apa? dan Minggu. Sabtu belum Minggu bareng. Iya Pak. Insya Allah kita selalu berusaha untuk menjadi. Tapi kalau untuk weekend service itu jam berapa sampai jam berapa itu pelayanan? Sampai jam 12 siang ya Pak ya.
Ini Lur, jadi pelayanan di kantor BPN Kabupaten Kudus sudah ada loket prioritas. Hal ini diperuntukkan untuk masyarakat yang ingin mengurus eh, mengurus apa Bu ya? Mengurus tanahnya sendiri, Mengurus tanahnya persertifikaan tanahnya. sendiri tanpa kuasa. Tanpa kuasa itu tanpa melalui pihak lain. Dan itu disediakan loket prioritas. Dan bahkan weekend pun itu dilayani. Weekend itu Sabtu sama Minggu. Mulai jam berapa? Jam 8 Itu sampai dengan jam 12. Sebenarnya jam 12. Tapi kita naik petugas kan tetap setelah selesai pelayanan iya kan kan kita harus masih harus mengerjakan, jadi mengerjakan kita pulang sampai jam 1. itu Lur. Ini luar biasa sekali, jam 8 sampai jam 12. Manfaatkan loket prioritas ini. Kemudian kita masuk lagi ke PTSL Bu ini. Iya. PTSL Oh iya Pak, baik. nambahi sekali lagi. Nggih. Yang loket prioritas ini memang dimaksudkan bagi masyarakat yang di hari-hari kerja itu mereka sibuk, mungkin Rakober bekerja gitu. ya, bekerja di perusahaan atau bekerja di instansi pemerintah yang mereka tidak bisa mengurus di hari-hari kerja. Kita sediakan loket weekend service, loket prioritas itu di weekend service itu kita melayani. Seberapa besar antusiasnya selama ini Bu setelah dibuka itu? Ya alhamdulillah lumayan banyak sih, cukup banyak. Nah ini kalau masyarakat sudah lebih banyak yang mengetahui, insya Allah mungkin lebih banyak lagi yang antusias gitu, lebih efektif. Kita pelayanannya lebih semangat juga nanti yang layani Iya. Pak, kalau yang dilayani semangat. Ya, ya karena ini kan sebuah terobosan, sebuah solusi. Ya, nek wong kan pemahamannya nek ono urusan tanah rene Pak Cari kan gitu. Rene Pak Cari lagi dan seterusnya. Nah, ini bisa dibuka langsung ke kantor BPN di perkantoran Mejobo Lur. Kalau masih belum tahu, bisa langsung ke sana. Loket prioritas dibuka juga weekend hari Sabtu sama Minggu jam 8 sampai jam 12 siang. Kemudian Bu, ini kembali ke PTSL meneh Bu. Yes, ya. Karena kita lebih ke PTSL. PTSL yang bayar orang. Lah ini kan juga sering ditanyakan ini. Iya Pak, Dan jadi ini polemik memang yang biasanya. biasanya masyarakat itu Heeh. kurang paham, walaupun kita pada waktu sosialisasi sudah kita sampaikan. Ya. Disampaikan. Tapi masyarakat kan kadang-kadang mungkin pada waktu sosialisasi tidak hadir, tidak bisa datang, kan seperti itu ya. Jadi perlu kami sampaikan. Jadi dalam PTSL ini ada biaya-biaya yang dibiayai oleh pemerintah, tetapi ada biaya persiapan yang masih menjadi tanggung jawab peserta. Jadi tidak seluruhnya ditanggung oleh pemerintah gitu. Nah ini kadang masyarakat yang kurang paham seperti itu. Nah jadi yang dibiayai oleh pemerintah itu biaya penyuluhan, kemudian pengumpulan data fisik. Pengumpulan data fisik itu pengukuran bidang tanah itu sampai dengan pemetaannya. Terus pengumpulan data yuridis, kemudian pemeriksaan tanah, kemudian penerbitan sertifikat, sampai dengan pelaporan itu dibiayai oleh anggaran pemerintah. Oh, DIPA kantor pertanahan Kabupaten Kudus gitu. Nah, tetapi sebelum mereka berkasnya itu lengkap, mereka itu kan ada biaya-biaya persiapan. Nah, antara lain itu kan biaya fotokopi dokumen, kemudian meterai, patok, pemasangan patok. Nah, seperti itu. Dan kemudian mereka juga biasanya masyarakat itu kan untuk mengurus itu kadang mereka juga membentuk satu panitia dari masyarakat sendiri. Itu juga mungkin operasional mereka rapat dan sebagainya itu masih menjadi tanggung jawab peserta Pemohon ya. Pemohon. Baik. Jadi perlu diketahui Lur bahwa untuk PTSL ada biaya yang diakomodir sama pemerintah, tadi sudah disampaikan sama beliau. Kemudian ada biaya yang memang menjadi tanggung jawab dari pemohon. Ya salah satunya patok dan lain-lain. Nah, Ibu, di sini kemudian biasanya lama ya memang ya.
Kalau PTSL tentunya kita 1 tahun anggaran itu harus selesai. Sebenarnya persyaratan juga kita mudah, cepat. Sebenarnya kita cepat sih, Bang. Tapi untuk cepat ini kan tidak hanya dari unsur BPN yang cepat ya, Betul, Pak. nggih. Jadi kita kan saling ini ya, Pak. Kalau masyarakatnya cepat, kemudian penyediaan dokumennya dari desa juga cepat, insya Allah BPN juga cepat. Tapi kalau yang dilayani juga lama, sudah diworo-woro gitu. Ibaratnya kita itu sampai door to door loh Pak untuk PTSL itu di Kudus itu. Sudah kita sampaikan door to door. Tapi masyarakatnya ngumpul berkasnya lama ya, otomatis di kita akan penyelesaiannya lama. Jadi semua saling terkait Iya. nih. Ora iso terus nyalahke tok gitu. Ya, enggak bisa begitu. Harus saling mendukung gitu. Baik, Ibu. Ada yang bertanya lagi kaitannya dengan PTSL, Bu. Itu kalau PTSL itu memang tanah itu belum kemudian dipecah juga, itu ya bisa di situ ya. Belum bersertifikat, Pak? Belum, tapi Kalau belum gitu, bersertifikat sawah bisa. misalnya. Bisa, kalau belum bersertifikat bisa dipecah. Tapi kalau untuk tanah pertanian tentu saja pasti harus tetap sesuai dengan Undang-Undang 56 PRP tahun 6. Ketentuan-ketentuannya. Ada kutip ya, syarat ketentuan berlaku. Nah, untuk tahun 2022 ini, Bu, dibanding tahun 2021, besaran untuk peserta pemohon itu meningkat apa menurun apa kan sudah disertifikat kabeh, Bu? Iya. Iku ngono iku udah tambah berapa, tambah medun apa piye, Bu? Ini kayaknya menurun, Pak. Malah menurun. Iya. Minat masyarakatnya menurun. Karena sebenarnya kita banyak di lokasi backlog, atau artinya lokasi yang kemarin sudah kita tetapkan sebagai lokasi PTSL, tetapi masih banyak yang belum mendaftar. Kita tetapkan lagi sebagai lokasi PTSL di tahun 2022. Nah, ini justru beratnya di situ, Pak. Karena memang yang kita tetapkan lokasi di tahun ini itu yang tahun kemarin sudah ditetapkan lokasi, dan sisa yang belum mendaftar itu ya memang masyarakat yang antusiasnya mungkin kurang gitu ya, Pak. Jadi untuk memotivasi masyarakatnya itu agak berat di situ, sehingga turun, Mbak, rata-rata ininya jumlahnya pencapaian jumlahnya turun. Tapi kalau melihat di data jenengan ya, yang lahan yang belum tersertifikat nang Kudus ki ono akeh no. Sudah tinggal sedikit, Pak, tidak banyak. Sedikit. Sudah banyak yang sudah. Nah, itu kan juga berpengaruh terhadap menurunnya yang daftar itu. Udah sertifikatan ndak wis ya. Ada yang gini, Pak. Jadi kemarin sudah ditetapkan. Tahun kemarin belum ada pemikiran pecah. Sekarang mau daftar tapi minta dipecah. Ada yang seperti itu juga. Berarti daftarnya siji, hasilnya nanti ada sertifikat papat gitu ya? Mintanya misalnya dipotong. ada. Sementara kita target untuk pengukuran kita hanya terbatas itu. Jadi ini memang kesulitan kita di Kudus seperti itu. Di lapangan ya. Ada banyak yang bersertifikat, tinggal sedikit. Yang sedikit itu juga pada antusiasnya kurang. Terutama yang tanah-tanah pertanian itu minatnya masyarakat agak kurang. Aslinya ya ora kurang, apa mudeng apa pancen kurang, Bu? Ya. Sebenarnya sih kita selalu ya untuk memberikan penjelasan ke masyarakat itu, jadi sosialisasi itu tidak sebatas kita resmi pas penyuluhan, tetapi ketika petugas kita melakukan pendataan door to door itu juga sudah kita sampaikan, sudah kita motivasi, ya. Tetapi masyarakatnya sendiri yang masih antusiasnya masih kurang. Jadi masih ada lur sing kurang motivasinya, antusiasnya ya. Jadi monggo kalau masyarakat yang kebetulan belum bersertifikat tanah yang dimiliki, bisa koordinasi dengan desa setempat ya. Karena untuk PTSL kan tetap diakomodir oleh desa. Betul, kita tetap koordinasi dengan desa. Ora iso aku
pengen PTSL iki terus langsung daftar gitu kan ra iso. Tidak, karena petugas kita melayani di desa. Kita yang datang jemput bola istilahnya. Kita yang datang ke lokasi, ke desa. Kita tetap ada koordinasi dengan desa, Pak. Tidak bisa berjalan sendiri gitu, tidak. Baik. Bicara PTSL, bicara sudah kita sampaikan syarat dan ketentuan. Kemudian apa saja yang, karena tadi ada 4 item, ada 4 item atau 4 cluster apa? ya? 4 klaster. Wah, kayak perumahan. 4 klaster dan yang jelas yang terlayani adalah klaster 1 karena klaster 2, 3 dan 4 itu bermasalah. Yang 1 bisa dimungkinkan terbit sertifikat. Terkait dengan kecepatan pelayanan kemudian koreksi Pak, bukan bermasalah ya. Jadi tadi ada tipenya sendiri-sendiri ya. Jadi untuk kalau yang untuk klaster 4 itu memang sudah terbit sertifikat, kita hanya perbaikan kualitas data seperti itu. Salah lur aku mau gitu. Jadi yang klaster, beberapa klaster, yang salah satunya yang klaster 4 nah sudah ada sertifikat. Tentu kalau sudah terbit sertifikat tidak bisa mengikuti fasilitas PTSL. Jadi harus mengikuti jalur tadi ya, bisa mendaftarkan sendiri kalau mau pecah di prioritas tadi ya. Iya, bisa. Bisa di prioritas. Bu, nek iki sekaligus sedikit dijelaskan, Bu. Ini di luar PTSL, Bu. Ini. Dijelaskan sing kaitannya begini. Ketika kemudian Bapak meninggal di anak 4, itu ketika dibalik nama harus bernama 4 itu, kemudian balik nama lagi jadi nama per satu anak itu ya. Atau pripun ini? Nah, tinggal yang dimauin seperti apa? Apakah nanti bakal jatuh ke satu orang gitu? Jatuh satu orang sebenarnya bisa dalam satu kali periode itu langsung warisan, tapi memang harus ada keterangan waris dulu. Setelah keterangan waris itu ditandatangani semua ahli warisnya, dikuatkan oleh desa dan camat, dan setelah itu bisa pakai pernyataan pembagian warisan. Begitu ya. Dan konsultasi ini bisa dilakukan di kantor BPN ya? Boleh, bisa. Jadi itu melalui loket prioritas itu atau melalui loket yang lain? Kalau untuk mendapatkan informasi seperti itu? Ada loket informasi. Di loket 1 itu loket informasi, bisa konsultasi dulu. Dan di situ juga ada manajer loket, bisa konsultasi kepada manajer loketnya. Melayani online Bu ini? Online sudah ada layanan kami yang online. Tapi masih terbatas untuk layanan online kita, pengecekan sertifikat, SKPT, surat keterangan pendaftaran tanah, kemudian hak tanggungan, dan yang hak tanggungannya elektronik, permohonan penghapusan haknya atau penghapusan hak tanggungannya atau ROYA juga dilakukan secara elektronik. Sudah ada beberapa yang layanan elektronik. Kemudian itu melalui informasi aplikasi nilai atau tanah. Melalui? Iya, pakai aplikasi. Nah, itu. Sampaikan Bu, aplikasinya apa Bu Bendo? Ini masih melalui mitra Pak. Oh gitu. Masih terbatas ke akunnya mitra. Baik. Ada akunnya. Jadi ini BPN sudah melakukan banyak langkah lur, di mana untuk menjawab tantangan digital, BPN juga telah melakukan pelayanan di sektor digital juga. Seperti yang sudah disampaikan sama beliau tadi. Kaitannya dengan PTSL saya kira sudah cukup jelas. Yang jelas kalau yang sudah memiliki sertifikat tidak bisa ikut fasilitas PTSL. Bu, closing statement Bu, mungkin bisa ditandaskan lagi untuk masyarakat kaitannya dengan PTSL Bu. Terima kasih Pak. Jadi untuk warga Kabupaten Kudus, bagi Bapak Ibu yang lokasi desanya kebetulan ditunjuk atau ditetapkan sebagai lokasi PTSL di tahun 2022, mari silahkan untuk yang belum bersertifikat ikut mendaftar di PTSL. Insya Allah layanan cepat, mudah, dan akuntabel Pak, bisa dipertanggungjawab. Jadi silakan itu apa yang sudah dianggarkan pemerintah ini harapannya bisa dimanfaatkan masyarakat
dengan sebaik-baiknya, semaksimal mungkin, seoptimal mungkin gitu Pak. Jadi saya sangat sayang apabila ini anggaran sudah disediakan tetapi masyarakatnya tidak antusias untuk mendata. Jadi saya mengajak masyarakat Kabupaten Kudus untuk mari kita sukseskan PTSL tahun 2020. Terima kasih. Mari kita sukseskan PTSL 2022. Fasilitas pemerintah sudah ada, anggaran sudah ada, tinggal kita naikkan antusias. Tapi syaratnya untuk yang tanahnya belum bersertifikat, tapi yang sudah bersertifikat tidak bisa, Lur. Kita akan bertemu lagi dengan Badan Pertanahan Nasional untuk tema yang lebih menarik ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.